Gini Mas Narto, selama ini kan saya sering main bareng, berdoa bareng, Iya. zikir bareng. Iya. Kok saya itu dikasih semacam pusaka atau apa yang kira-kira bisa saya manfaatkan buat diri saya sendiri, keluarga, yang intinya tidak menggunakan makhluk yulim, dan itu bisa bermanfaat membuang makhluk yulim untuk melindungi diri saya dan keluarga. Syukur bisa berguna buat orang banyak. Begitu Mas Narto. Masalah pusaka saya itu cuma satu, dan sampean udah juga punya pusaka satu, masa pusaka satu mau diminta? Buat pusaka apa itu? Ya pusaka dong, kamu kan mintanya pusaka, makanya Iya. pusaka satu mau diminta ya gimana, sampean udah punya pusaka kok. Kalau yang saya punya, Mas punya, itu nggak saya minta. Maksudnya itu ya yang berkaitan dengan spiritual yang mungkin bisa bermanfaat buat diri saya dan keluarga. Syukur buat orang lain juga. Ya, Gitu. gini ya. Jadi kalau sampean itu mulai terjun ke dalam dunia supranatural, dunia spiritual, itu jangan ikut-ikutan seperti yang lain-lain. Sampean harus realistis, jadi memberikan memunculkan sesuatu yang realistis dengan kejujuran. Jangan memunculkan sesuatu yang mitos-mitos sampean angkat ke khalayak rame. Yang sekarang ini kan lagi marak, rame lah di berita-berita itu ya, saya baca juga, kadang ya nonton juga bahwa seperti apa, gaib itu ada enggak, penyakit gaib itu ada enggak, penyakit gaib itu ada enggak, santet ada enggak. Nah, ini semua orang tanda tanya begini karena yaitu tadi mereka belum bisa, ataupun mungkin ya belum ada yang bisa memunculkan sebuah potensial supranatural ataupun memberikan terobosan sehingga khalayak rame itu bisa mempraktekkan dengan mudah. Khalayak rame itu bisa istilahnya itu tahu sesuatu, bahwa apa, gaib ya, misalkan penyakit gaib ini benar-benar ada. Itu khalayak umum belum bisa mengetahui secara langsung. Nah, misal saya kasih contoh, sampeyan ataupun seseorang lah mendatangi paranormal. Lah, oleh si paranormal dikatakan, oh ini kamu kena santet, oh ini kamu kena ini. Itu kan mereka si paranormal tersebut itu menerawang. Nah, ketika paranormal itu menerawang, sampean kan nggak tahu. Yang tahu kan, yang melihat kan si paranormal kan. Iya, mereka sendiri Kan. itu bohong apa enggak ngerti Ya, gitu. itu bohong apa enggak kita nggak ngerti, itu ditipu oleh makhluk-makhluk gaib juga nggak ngerti. Yang jelas kalau sistem diterawang gitu, yang tahu hanya sebelah pihak, yang tahu hanya si penerawang sendiri. Nah, sedangkan klien ataupun pasien sebagai orang awam nggak tahu benar dan tidaknya, kan nggak tahu tak. Nah, di situ ya mereka antara percaya dan tidak, begitu kan? Iya, Nah, akhirnya kan kadang bimbang kan. gitu. Baik. Nah, sekarang kita mencoba membuat alat detektor. Ya. Alat detektor gaib yang sangat sederhana ini, kalau sampean praktekkan, ini nanti bisa untuk mendeteksi gaib. Misalkan seseorang itu terkena gaib apa enggak, maksudnya kena gangguan gaib apa enggak, seseorang itu kena santet apa enggak, seseorang itu kena gangguan jin apa enggak, seseorang itu diganggu pesugihan apa enggak. Nah, itu ada caranya. Nah, dengan cara tersebut ini nanti yang tahu bukan hanya misalkan sampai sebagai seorang spiritual, supranaturalis ataupun seorang paranormal, yang tahu bukan hanya sampean, tapi klien sampean juga tahu, merasakan karena ini nyata. Nah, maka kalau saya pesan ya, biar istilahnya itu dunia supranatural itu tidak selalu dikambing hitamkan, penuh trik, penuh penipuan dan sebagainya, maka angkatlah supranatural ataupun hal-hal yang mistik ini, angkatlah yang nyata, ataupun istilahnya angkatlah yang real. Jangan
membesar-besarkan mitos lah. Jadi antara mitos dan kenyataan itu jauh beda. Kak, coba kita membuat sebuah alat untuk mendeteksi gangguan gaib ya. Alat yang dibutuhkan ini adalah ini alatnya seperti ini. Alatnya seperti ini ya. Nah, lidi itu ya. Ya, lidi sapu lidi ya. Ini yang digunakan sebaiknya lidi sapu yang telah digunakan untuk menyapu. Ataupun orang Jawa bilang lidi sapu gerang. Nah, alatnya seperti ini. Jumlahnya berapa helai itu? Ini jumlahnya ada 5 lidi. Jumlahnya 5 lidi. Nah, begini. Terus kita cari benang jahit. Mana benang jahit? Iya, bentar. Nah, ini kalau ngambil benang jahit 3 ataupun 5, 3 lah, 3. Saya ambil lidi dulu ya, ambil lidi cara untuk menjelaskan cara membuatnya. Iya. Saya ambil lidi dulu. Kan benang jahitnya itu 3 boleh, 5 boleh. Nah, ini lidi. Ini 5 ini. Ini 5 ya, 5 lidi. Nah, ini kita sesuaikan panjangnya ya, kira-kira 30 cm cukup lah, atau 25 cm cukup. Nah, ini kita patahkan. Kita patahkan seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Terus ini nanti kita pintal benang di sini. Biar disiapkan ya. Nanti kalau udah jadi alatnya seperti ini bisa untuk mendeteksi seluruh gangguan gaib, baik itu gangguan santet, itu gangguan jin, ini gangguan pesugihan, insya Allah. Ini 5 ini. 5 ya. Nah, caranya gini. Nah, ini diikat ataupun dipintal kuat sampai membentuk sebuah pentolan yang seperti itu tadi. Gini terus ya. Gini terus ya. Ini kalau benang ini terus diikatkan begini ataupun dipintal begini, nanti kan terjadi bentuk benjolan yang seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini hanya contoh cara membuatnya. Intinya nanti terus diputar begini terus, dipintal begini terus sehingga membentuk seperti ini. Seperti itu ya. Itu hanya cara aja. Udah paham ya ini ya, udah paham. Nah, kalau ini sudah jadi, sampean pegang, sampean muslim. Ya, muslim ya. Sampean muslim, ini pegang, sampean berdoa pada Allah agar lidi ini diberi kekuatan oleh Allah. Sampean kalau bisa Al-Fatihah, yang baca Al-Fatihah, nah, nggak usah gegem gini, nggak usah main nafas, nggak usah. Harus santai berarti. Santai aja, berdoa rileks pada Allah. Sampean boleh baca Al-Fatihah 7 kali, boleh ayat kursi 7 kali, boleh ditambah Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas masing-masing 7 kali, boleh bacakan pada lidi ini. Ya, misalkan itu udah sampai baca, ataupun bagi orang yang keyakinannya non muslim boleh membaca menurut doa dan kepercayaan agama masing-masing. Dan alat ini sudah jadi. Jadi alatnya. Terus alatnya seperti itu. Alatnya hanya seperti ini, sederhana banget ini. Nah, terus cara penggunaannya bagaimana ini? Ya, cara penggunaannya nanti baiknya biar enggak ini ya, istilahnya dianggap istilahnya itu cari sensasi, biar enggak dianggap ini mengada-ada. Nanti coba kalau ada pasien lah, misalkan pasien yang terkena gaib langsung, nanti kita praktekkan di lain waktu nanti kalau ada gitu. Nah, tujuannya biar ini enggak dianggap istilahnya itu mengada-ada ya, ataupun gimana gitulah. Intinya nanti kita praktekkan secara real kepada orang-orang yang terkena gangguan gaib kalau nanti di lain waktu. Oh begitu. Oh iya, berarti ini lidi, sebuah alat yang kita doain sebelum memakainya, terus bisa dicekkan, dipraktekkan itu terhadap orang yang terkena sihir atau merasakan sakit di badannya,
ini hanya alat untuk mengecek, begitu kan? Cek itu Ustadz? jenis gangguan gaib apa bukan. Hmm. Nanti lebih detailnya bisa untuk menggunakan apakah orang ini kena pesugihan, apakah orang ini diganggu jin, apakah orang ini kena santet. Karena penyakit gaib sendiri itu terbagi-bagi. Iya, Ada iya. gangguan santet ataupun sihir, Iya. ada gangguan pesugihan. Sekarang ini lagi marak, waspada sampean. Iya, iya. Ada juga gangguan jin. Itu nanti kriterianya penjelasannya banyak. Mas Narto tadi bisa dipraktekkan di lain waktu dengan orang yang terkena penyakit gangguan sihir, gaib, pesugihan yang intinya berkaitan dengan makhluk hiling. Demikian, terima kasih. Ikutin terus channel Ngesti Urip. Jangan lupa subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.